Selamat pagi semuanya, siswa-siswi kita yang berbahagia. Sampai jumpa lagi buat kita. Bersama saya, Ibu Tibaria Simanulang, guru PPKN di SMP Negeri 3 Onanggajang, Kabupaten Tumbang Hasundutan. Nah, kita mulai belajar ya. Kita belajar untuk kelas 7 bab 3, yaitu materinya perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita akan mengkaji perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI pada masa persidangan kedua, yaitu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada saat itu membahas hal pemerintahan baru dalam masa persidangan. Ini diberlakukan panitia hukum yang berjumlah 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, kemudian panitia ini membentuk lagi panitia kecil lagi. Panitia kecil perancang undang-undang melakukan sidang pada tanggal 13 Juli 1945 yang berhasil menyepakati beberapa hal, yaitu, nah perhatikan ya, di sini kita udah tentukan, lihat ada kolom-kolom atau panah di sana, tentu arah-arah di dalam pembentukan ya, di dalam panitia tersebut. Nah, coba lihat di sana, kita lihat lambang negara. Lambang negara ada tanda panahnya, kita lihat di sana untuk menuju ke negara kesatuan. Dari negara kesatuan tentu di sana disebutkan dengan arahnya diberikan kepada sebutan MPR. Lalu MPR menyampaikan ke panitia penghalus bahasa, ya. Tentu di dalam membahas atau membuat peraturan itu. Nah, tentu seluruhnya setelah udah dibuatkan, ditentukan, dan dikaji, dan dirumuskan, diserahkan. Itulah yang dimaksud dengan panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Jaja Ningrat, 2 Salim, yang ketiga Supomo. Nah, bapak-bapak orang yang ketiga inilah yang dikatakan dengan tadi penghalus bahasa ya. Dan selanjutnya perhatikan baik-baik ya. Pada tanggal 14 Juli 1945 BPUPKI mengadakan sidang yang beragendakan pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya berupa, nah, pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal itu termasuk 5 aturan peralihan dengan keadaan perang serta 1 pasal aturan tambahan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar
yang diketuai oleh Soekarno. Dan pada tanggal 16 Juli 1945 diterima dan diakui secara sepakat di sidang BPUPKI. Dengan demikian selesai tugas BPUPKI. Nah, pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, perhatikan dalam pengesahannya tadi ya. Nah, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut tadi PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Insinyur Soekarno sebagai ketua PPKI dalam sambutan pembukaan sidang dengan penuh harapan mengadakan sidang sebagai berikut. Saya minta lagi kepada tuan-tuan supaya misalnya mengenai hal undang-undang dan sebagai mungkin kita mengikuti garis besar yang dirancangkan oleh berikut Instruksi Jumbi Joko Sangkai. Dalam sidangnya yang kedua, perubahan yang penting kita adakan dalam sidang kita sekarang ini, urusan yang kecil-kecil hendaknya kita sampaikan agar supaya kita sedapat mungkin pada hari ini telah selesai dengan pekerjaan menyusun undang-undang dasar dan memilih presiden dan wakil presiden. Harapan Soekarno di atas mendapatkan tanggapan yang sangat baik daripada anggota PPKI Muhammad Hatta yang memimpin jalannya pembahasan rancangan undang-undang dasar dapat menjalankan tugasnya dengan cepat. Proses pembahasan langsung dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat dan teliti, dan saling menghargai antar anggota. Pembahasan rancangan undang-undang dasar menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh undang-undang dasar ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1945. Penjelasan Undang-Undang Dasar menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. Nah, keputusannya sebagai berikut, perhatikan ada di sana juga sebagai naskah yang dibuat kotak biar lebih kita memahami dan jelas anak-anak didik kita sekalian untuk memperhatikannya. Nah, coba perhatikan di sebelah kanan ada, kita lihat mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu disampaikan kepada menetapkan, yaitu Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Lalu disampaikan ke atasannya lagi membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.
Nah, sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPU PKI. 4 perubahan yang disampaikan antara lain sebagai berikut. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih.